ya. Wah, kayaknya saya nggak bisa deh nyelesaikan, karena saya nggak mampu kayaknya. Hai guys, di video kali ini saya ingin membahas tentang fear, yaitu ketakutan. Nah, ketakutan sendiri ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini yang paling bahaya menurut saya ada faktor internal. Tapi sebelumnya saya ingin membahas apa sih ketakutan yang merupakan faktor internal. Nah, faktor internal yang ketakutan itu selalu kita takut kalau misalkan dikasih tugas nggak bisa menyelesaikan. Ya, wah kayaknya saya nggak bisa deh menyelesaikan karena saya nggak mampu kayaknya. Nah, seperti itu. Jadi udah play horror dulu. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ketakutannya misalkan, waduh saya nggak ada kendaraan untuk ke sana, padahal saya disuruh ke sana, seperti itu. Nanti kalau nggak ada demo gimana, kalau nggak ada Damri gimana, kalau nggak ada Grab gimana. Nah, itu belum udah play horror dulu. Nah, sekarang dari dua faktor ini, ya, dua faktor ketakutan ini, yang paling bahaya adalah faktor internal. Karena faktor internal itu yang membuat Anda nggak kemana-mana. Sama dengan istilahnya kalau Anda melihat kura-kura. Jadi kura-kura atau bisa dikatakan bekicot. Kalau misalkan ada digoyang sedikit aja ya, kepalanya pasti langsung masuk ke dalam cangkangnya. Sama dengan bekicot juga begitu. Dia langsung masuk ke dalam cangkangnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis kura-kuranya kan nggak bisa kemana-mana kan, karena dia nggak bisa jalan. Sama dengan kita. Jadi kalau misalkan kita dikit-dikit takut, wah kayaknya aku nggak bisa deh jadi 3D artist atau bisnis ini jualan di marketplace atau misalkan MLM, saya nggak mampu seperti itu. Karena saya nggak pinter jualan seperti itu. Saya nggak sehebat artis-artis lain, senior yang lainnya. Seakan-akan dia berpikir bahwa artis-artis terkenal ya, senior yang di 3D artist ini begitu lahir udah pinter mainin software, seperti itu. Padahal ya enggak. Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita do nothing, kita enggak belajar, enggak bergerak. Padahal kuncinya kalau mau sukses, kita harus melewati ketakutan itu. Nah, sama dengan kalau faktor eksternal, ya faktor eksternal nanti kalau nggak ada sepeda motor gimana? Ya naik angkot. Kalau naik angkot nggak ada, ya coba cari Grab. Kalau enggak ya jalan kaki, selesai. Seperti itu. Jadi solusinya sebetulnya ya dari kita sendiri. Faktor eksternal pun solusinya adalah dari kitanya sendiri. Kita mau maju atau enggak. Kuncinya cuma satu, terus bergerak. Apapun bisnismu, seperti itu. Jadi kalau misalkan 3D artist Anda mau belajar, ya kan nggak tahu mulai dari mana, ya buka aja YouTube. Nah sekarang kalau di Indonesia kan kita sendiri saya sendiri sudah ini rutin ngupload di YouTube-nya 2G Studio, ya kan? Itu banyak sekali tutorial-tutorial tentang 3D step by step dari nol sampai ke renderingnya. Apapun, misalkan ada request bisa kita buatin kalau misalkan kita sudah ada waktunya. Jadi nggak boleh patah arang. Kalau misalkan memang kamu ingin menjadi seorang 3D artist yang terkenal, kamu harus bisa melewati ketakutan ini dengan cara ya terus bergerak. Karena dengan cara terus bergerak tersebut, kita sudah nggak kepikiran dengan ketakutan itu, karena kita mulai menikmati prosesnya. Nah, ini yang pada saat saya menjalankan pada saat saya berada di dunia MLM, waktu itu upline saya mengatakan kuncinya cuma satu, yaitu terus bergerak. Nah, saya mikir mau bergerak gimana kalau kenalan aja nggak ada, udah habis semua. Ya, ternyata bukan masalah kenalan atau tidak. Kalau kita bergerak, kita selalu kenalan sama orang, pada akhirnya kita punya kenalan lebih banyak. Nah, di situ mulai kita build network. Pada saat kita build network, kita bisa doing business, apapun bisnisnya. Jadi sekali lagi nggak boleh takut. Karena kalau Anda dikit-dikit takut, sekali lagi Anda nggak akan kemana-mana. Sama dengan kalau Anda nggak punya goal yang jelas, Anda juga nggak kemana-mana. Jadi bayangin kalau Anda goal nggak punya jelas, ya, kemudian Anda selalu takut dan selalu mengatakan bahwa diri Anda nggak bisa. Bisa dibayangkan. Kira-kira Anda akan berakhir di mana? Kehidupan Anda tidak akan kemana-mana, ya, Anda akan mengalami kejatuhan. Itu aja. So,
kira-kira apa yang menjadi ketakutan Anda, baik internal atau eksternal, tolong bisa ditulis di komen di bawah ini.